Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membuat demo untuk proses lift and shifting server atau biasa disebut dengan migrasi server dari on-premise ke cloud provider AWS. Proses migrasi ini kita akan menggunakan service dari AWS yaitu AWS Application Migration Service atau bisa disebut MGM. Sebelumnya, kita harus login terlebih dahulu ke dalam akun AWS kita masing-masing dan juga paling tidak memiliki satu server pada on-prem kita. Di sini saya akan migrasi dari on-prem ke AWS Region Jakarta. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam Service AWS Application Migration Service. Pada menu Application Migration Service, terlihat kita belum ada server yang terkoneksi. Sebelum kita menambahkan server, kita akan mengkonfigurasi application template terlebih dahulu untuk setup staging server dan service application migration service. Kita klik saja application template, lalu edit. Kita bisa pilih subnet yang akan digunakan. Karena kita migrasi via public, maka subnet yang dipilih adalah yang public. Untuk instance type, kita bisa menggunakan yang recommended. Serta settingan lainnya, kita mengikuti default. Kita butuh public IP pada staging server karena kita migrasi melalui public. Kemudian kita dapat save. Setelah kita mengkonfigurasi application template, kita dapat langsung menambahkan server. Server pertama yang akan kita migrasi adalah Linux. Di sini saya akan replikasi server dengan semua disk. Sebelum kita memulai replikasi, kita harus membuat satu user baru dengan akses programatik dan juga memiliki polisi AWS Application Migration Agent Installation. User ini akan berfungsi sebagai agent yang akan dijalankan di dalam source server kita yang berada di on-premise. Dari user ini, kita juga butuh access key dan secret key yang akan digunakan ke dalam source server yang ada di on-premise. Dari service engine ini akan membantu kita untuk create command untuk mendownload application agent installation. Copy command untuk download agent. Pada source server di on-prem, OS yang digunakan adalah Ubuntu 18.04. Setelah kita copy command untuk download agent, paste command ke dalam terminal Ubuntu. Kita tunggu hingga proses download selesai. Setelah itu, kita langsung saja copy command untuk install agent dan paste ke dalam terminal. Tunggu hingga proses installation selesai. Setelah selesai installation agent pada server on-prem, kita dapat langsung melihat pada menu konsol AWS Application Migration Service. Kita dapat menunggu hingga seluruh step replikasi selesai dan data transfer selesai. Setelah replikasi selesai, kita bisa melakukan tahapan testing server. Namun sebelum kita melakukan testing, kita akan membuat launch template dan menjalankan server di AWS. Pergi ke launch setting, edit general launch setting. Di sini untuk instance type, resizing kita akan off-kan agar kita bisa memilih instance sesuai dengan keinginan kita. Start instance upon launch. Kita juga bisa copy IP dari on-prem sebelumnya. Tetapi di sini saya tidak akan melakukan copy IP. Lalu untuk settingan sisanya kita bisa biarkan secara default, lalu save. Lalu pada launch template, kita akan membuat version baru dengan settingan sesuai kebutuhan.
Pada instance type, kita dapat memilih sesuai kebutuhan seperti di sini saya akan menggunakan T3 Micro ataupun bisa saja menggunakan C5 Large. Setelah itu, kita bisa membuat keeper terlebih dahulu, lalu mengattachnya ke dalam instance kita. Untuk subnet, pilihlah subnet yang telah dibuat sebelumnya, ataupun jika ingin membuat terlebih dahulu, bisa kita buat. Selanjutnya, saya akan membuat security group yang baru, dengan rule-rule yang baru juga. Di sini saya akan membuat security group, yang rule akan saya gunakan adalah SSH dari IP saya sendiri. Sisa settingannya bisa kita mengikuti default, lalu create template version. Pada settingan launch template, kita harus set version launch template yang terbaru menjadi default. Setelah settingan launch template menjadi default, kita dapat menjalankan launch template. Selanjutnya, kita bisa menjalankan proses testing. Tunggu hingga launch instance testing selesai. Baik, setelah instance testing berhasil running, kita akan mencoba meremote server tersebut. Di sini, saya akan mencoba remote server melalui public. Maka dari itu, untuk server ini akan saya pasangin IP public. Di sini saya menggunakan Elastic IP sebagai IP publiknya. Kita akan mencoba remote server testing menggunakan SSH dan keeper yang telah kita pasang. Dan ya, server berhasil di remote. Setelah berhasil testing server, kita bisa langsung mark ready for cutover. Maka dari itu, server testing akan di-terminate. Lalu kita bisa membuat server akhir yang akan di cutover dari on-premise. Proses cutover ini akan memakan lumayan waktu untuk melaunch instansinya.
Setelah instance cutover sudah running, kita dapat langsung finalize cutover. Maka dari itu, AWS MGN dan on-prem akan disconnected dan proses live and shift pada server Linux telah berhasil. Ya, selanjutnya kita akan melakukan proses migrasi pada server Windows. Pada Windows, kita akan melakukan beberapa tahapan yang akan sama seperti Linux. Kita bisa add server, lalu pilih operating sistemnya Windows, lalu import access key dan secret key yang telah kita buat sebelumnya. Pada server Windows ini, kita dapat mengcopy link download yang telah diberikan oleh AWS MGN. Pada server on-prem Windows, saya mengakses menggunakan RDP. Server on-prem menggunakan OS Windows Server 2019 Data Center. Untuk download file agent, copy link install yang berada di AWS MGN dan paste ke dalam browser. Agent pun akan terdownload. Setelah agent berhasil di-download, kita dapat melakukan eksekusi menggunakan command yang disediakan oleh AWS MGN. Copy file tersebut dan paste di PowerShell. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, kita bisa lihat proses replication di konsol AWS, hingga proses data transfer. Kita dapat menunggu data transfer selesai. Proses ini mengikuti besarnya server dan juga bandwidth yang digunakan di on-prem. Setelah replication selesai, kita bisa melakukan tahapan testing server. Lalu, pada Launchpad, kita akan membuat versi baru dengan settingan sesuai kebutuhan. Pada instance type, kita dapat memilih sesuai kebutuhan. Di sini saya akan menggunakan T3 Small. Key pair bisa di-create terlebih dahulu. Untuk subnet, pilih yang telah dibuat sebelumnya ataupun kita ingin dibuat terlebih dahulu. Untuk security group, saya akan membuat baru. Di sini, rule yang akan saya gunakan hanya RDP dari IP saya sendiri. Sisa settingannya bisa kita mengikuti default, lalu create template version.
pada settingan launch template, kita harus men-set version launch template yang terbaru menjadi default. Setelah settingan launch template menjadi default, kita dapat menjalankan launch testing. Tunggu hingga launch instance testing selesai. Agar kita bisa coba remote langsung dari public, di sini saya akan memasang IP public ke server. Kita akan mencoba remote server menggunakan RDP dan coba connect menggunakan password yang sama dengan yang ada di on-prem. Ya, kita berhasil remote server menggunakan RDP. Setelah berhasil testing server, kita bisa langsung mark ready for cutover. Maka dari itu, server testing akan di-terminate. Lalu kita bisa membuat server akhir yang akan di-cutover dari on-premise. Proses ini akan memakan lumayan waktu untuk melaunch instance. Setelah instance cutover sudah running, kita dapat langsung finalize cutover. Maka dari itu, AWS MGN dan on-prem juga akan disconnected. Dan proses live and shift server Windows telah berhasil.